Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sabahul khair, kaifa halukum ayuhat tullab, arju antum jami'an fi sihatin wa afiyah. Fi hadhil hissah, nahnu sanabahas an adawatus syarti lil fi'lil madi. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan siap menerima materi pembelajaran pada pagi hari ini. Pembahasan kita adalah adat syarat untuk fi'il madi. Mari buka buku paket pada halaman 41 sampai 42. Ini adalah materi untuk Madrasah Aliyah kelas 11 khusus jurusan agama. Hayya nabda darsuna biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang harus kalian kuasai setelah mempelajari materi ini antara lain: 1. Menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi adawatus syarti fil bahats. 2. Menemukan adawatus syarti fil bahats dari teks yang tersedia. 3. Menemukan jumlah syarat dan jawab syarat dalam kalimat. 4. Membuat kalimat dari adawatus syarti fil bahats. 5. Menerjemah kalimat yang mengandung unsur adawatus syarti fil bahats. Mari kita bahas materi yang pertama, yaitu adawatus syarti. Adawatus syarti atau adat syarat terbagi menjadi dua. Adawatus syarti al-jazimah dan adawatus syarti ghairul jazimah. Silahkan perhatikan pada slide apa saja yang termasuk dalam adawatus syarti al-jazimah dan dalam adawatus syarti ghairul jazimah. Adawatus syarti al-jazimah berarti adat syarat berikut bisa menjazmkan fi'il setelahnya. Sementara yang ghairul jazimah berarti tidak menjazmkan. Jadi tidak memberikan pengaruh secara i'rab. Perhatikan contoh di bawah ini. In ta'mal khairan tanjah fil mustaqbal. Kata ta'mal di situ dibaca jazm. Itu karena dipengaruhi ada huruf in yang merupakan adat syarat al-jazimah. Jadi menjazmkan. Begitu juga dengan kata tanjah. Sementara yang sebelah kiri, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Yang bergaris bawah itu disebut dengan fi'il syarat, sementara yang bergaris bawah sebelah kiri disebut dengan jawab syarat. Kita akan belajar lebih lanjut mengenai ini pada pembahasan berikutnya. Pembahasan kita terbatas pada adawatus syarti berikut ini. Idza, in, man, lamma, dan lau. In dan man ini adalah termasuk adawatus syarti al-jazimah. Sedangkan idza, lamma, dan lau adalah termasuk adawatus syarti ghairul jazimah. Namun, dalam pembelajaran kali ini, adawatus syarti yang kita bahas secara keseluruhan tidak memberikan pengaruh i'rab. Kenapa? Karena adawatus syarti ini berada sebelum fi'il madhi, di mana fi'il madhi itu mabni, jadi tidak memberikan pengaruh i'rab. Adapun arti dari adawatus syarti yang kita bahas antara lain, yaitu idza bermakna apabila, ketika, in jika, bila, kemudian man siapa atau barang siapa, lamma ketika, dan yang terakhir yaitu lau yang berarti andai kata. Mari kita bahas beberapa contoh sebelum kita melanjutkan pada kesimpulan akhir. Mari kita mulai belajar dari contoh. Perhatikan slide berikut baik-baik. Adatus syarti, jumlatus syarti, jawabus syarti. Contoh pertama, in ijtahada al-kaslanu najaha fil imtihan. Itu adalah kalimatnya. Kemudian perinciannya,
In adalah adatu syarti, ijtahada al-kaslanu jumlatu syarti, najaha fil imtihan jawabu syarti. Mari kita terjemahkan terlebih dahulu supaya kalian jelas sebenarnya jumlah syarat itu apa dan jumlah jawab syarat itu apa. Artinya adalah in ijtahada al-kaslanu najaha fil imtihan. Jika ijtahada al-kaslanu, si malas itu rajin, najaha fil imtihan, maka dia akan sukses dalam ujian. Jadi hurufnya adalah, adatnya adalah in, jika, kemudian kata kerja pertama yang disebut dengan jumlah syarat adalah ijtahada, rajin, kemudian jawabnya adalah najaha, maka akan sukses. Jadi jika titik-titik maka. Jika itu ada syaratnya, kemudian kata kerja pertama yaitu ijtahada atau artinya rajin, itu disebut dengan syarat, kemudian najaha maka sukses disebut dengan jawab syarat. Contoh kedua, in akhta'tu talabtu minka al-afwa. In adalah adat syarat, akhta'tu saya salah, talabtu saya meminta minka darimu al-afwa maaf. Jika saya salah, saya meminta maaf darimu. In itu adalah adat syarat, akhta'tu saya salah, talabtu maka saya meminta. Itu adalah disebut dengan jawab syarat. Contoh ketiga, in asabatuhum musibatun istaghfaru Allah. In adat syarat, asobat itu disebut dengan jumlah syarat, kemudian istaghfaru Allah disebut dengan jawab syarat. Artinya bagaimana? Jika musibah menimpa mereka, istaghfaru Allah, maka mereka meminta ampun kepada Allah. Jadi in adalah adat syaratnya, asobat itu menimpa, kemudian istaghfaru maka mereka minta ampun, itu adalah jawab syarat. Mudah-mudahan kalian bisa langsung memahami dan bisa menentukan mana yang disebut dengan adat syarat, mana yang disebut dengan jumlah syarat, mana yang disebut dengan jawab syarat. Untuk contoh adat syarat berikutnya yaitu man. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man adat syarat, ahabbani jumlah syarat, kana ma'i fil jannah adalah jawab syarat. Artinya man barang siapa ahabbani yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah. Kana ma'i fil jannah maka dia akan berada bersamaku di surga. Kemudian yang kedua, man ittaba'a kitaballahi hadahu minad dhalalah. Perhatikan pemenggalannya, man adalah adat syarat, ittaba'a kitaballah mengikuti kitab Allah, hada maka Allah akan memberikan petunjuk kepadanya minad dhalalah dari kesesatan. Begitu juga dengan contoh yang terakhir, man akroma imro'an musliman akramahullahu ta'ala. Man barang siapa akroma yang memuliakan, imro'an musliman seorang muslim, akramahullahu ta'ala maka dia akan dimuliakan oleh Allah ta'ala. Ini adalah adat syarat man. Adat syarat berikutnya yaitu idza. Contohnya, idza intasofan naharu shalla al-muslimuna dzuhra. Idza adalah adat syarat, intasofa an-naharu jumlah syarat, kemudian shalla al-muslimuna dzuhra adalah jawab syarat. Artinya, ketika memasuki waktu siang, shalla al-muslimuna dzuhra. Maka orang-orang muslim sholat zuhur. Demikian seterusnya, silahkan contoh yang kedua, idza jaa waqtul asri shallainal asra. Perhatikan pemenggalannya. Kemudian
Yang terakhir, idza intahau min sholatin sya'aru bi annahum ala mau'idin ma'allahi. Perhatikan fi'il madhi yang tertera pada jumlah syarat dan jawab syarat. Tadi fi'il madhi yang pertama intasofa, kemudian jawab syaratnya adalah sholla. Sementara pada kalimat yang kedua fi'il madhinya ja'a, kemudian pada jawab syarat fi'il madhinya shollaina. Pada kalimat yang ketiga fi'il madhinya adalah intahau, kemudian jawab syaratnya sya'ru. Contoh adatus syarti berikutnya yaitu lamma yang berarti ketika. Contoh pertama, lamma wasolar rasulu ilal madinah akho bainal muhajirin wal ansor. Adat syaratnya adalah lamma, kemudian jumlah syaratnya adalah wasola, yaitu fi'il madhi wasola, kemudian jawabnya adalah akho. Yang artinya, lamma wasolar rasul ilal madinah akho bainal muhajirin wal ansor. Ketika Rasulullah sampai ke Madinah, maka Rasulullah mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Contoh kedua, lamma adalah adat syarat, ta'abbada fi'il madhi merupakan fi'il madhi jumlah syarat, kemudian jawab syaratnya adalah nazala. Contoh ketiga, lamma hadasa bainal muslimin ikhtilafatun arsyadahum ar-rasul ilal ikha. Adat syaratnya adalah lamma, kemudian fi'il syarat atau jumlah syaratnya adalah fi'il madhi hadasa, kemudian jawab syaratnya adalah arsyada. Adat syarat yang terakhir adalah lau. Lau bermakna andai kata atau seandainya. Contohnya, lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Andai kata ada di dalam langit dan bumi itu Tuhan selain Allah, lafasadata, maka keduanya akan rusak. Adat syaratnya adalah lau. Kana itu adalah fi'il madhi jumlah syarat, kemudian lafasadata itu adalah fi'il madhi jawab syarat. Kemudian contoh kedua, lau sya'allahu la'adzabal kafirina fid dunya. Lau andai kata sya'a Allahu, Allah berkehendak, la'adzaba, niscaya Allah akan menyiksa orang-orang kafir di dunia. Kemudian contoh ketiga, lau kanal usru fi hujrin la dakhala alaihil yusru hatta yukhrijuhu. Lau kanal usru, lau seandainya, kanal usru kesulitan itu ada dalam kesulitan yang sangat keras, la dakhala niscaya akan masuk kepadanya al yusru kemudahan hatta yukhriju sehingga dia bisa keluar dari kesulitan tersebut. Itu adalah huruf terakhir yaitu lau. Untuk lau, jawab syaratnya diawali dengan lam. Perhatikan di situ la fasadata. Fi'il madhi fasada diawali dengan lam. Kemudian adzaba diawali dengan lam. Dakhala diawali dengan lam. Untuk pengertian, karena di sini berarti andai kata, maka jawabnya bagus jika diartikan niscaya. Demikian pembahasan kita pada contoh-contoh untuk adatus syarti dan jumlah syarat serta jawab syarat. Al-mulahadhah yang harus diperhatikan adalah kelima adawatus syarti yang telah kita bahas masuk kepada fi'il madhi sehingga tidak berpengaruh terhadap bentuk atau harokat fi'il madhi baik pada jumlah syarat maupun jawab syarat. Jadi secara harokat dia tetap. Kenapa? Karena fi'il madhi bersifat mabni. Maka dari itu tidak ada perubahan harokat apapun pada jumlah syarat dan jawab syarat. Namun demikian, kalian wajib mengetahui manakah yang disebut dengan jumlah syarat
dan manakah yang disebut dengan jawab syarat. Terutama adawatu syarti apa saja yang kita bahas pada pembahasan kali ini. Hakadha darsuna hadzal yaum. Syukran ala ihtimamikum. Ila liqa fil maddah al-atiyah. Hayya nakhtatim darsuna biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.